Halo semuanya, melanjutkan materi pembelajaran algoritma kita. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas materi yang berjudul seleksi atau pemilihan, di mana pengertian dari algoritma pemilihan atau seleksi ini adalah perintah yang proses algoritmanya dilakukan sesuai dengan persyaratan atau kondisi tertentu yang sudah terpenuhi. Nah, ini ada beberapa macam bentuk algoritma pemilihan. Yang pertama itu ada if, yang kedua ada if else, lalu ada if bersarang, atau bisa dibilang nested if, lalu ada if, else if, dan yang terakhir itu ada switch. Nah, ini macam-macam bentuk algoritma yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan coba beberapa semuanya, dimana sebenarnya proses ini dimana akan dilakukan jika nilai yang dihasilkan benar, maka perintah akan dilaksanakan. Sedangkan jika salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Nah, ini secara konsep garis besarnya, di mana materi kita hari ini itu seleksi. Itu artinya, oke, boleh kalian buka NetBeans, ini saya sudah menyiapkan. Biasa kalian buat project baru, silahkan buat project baru. Ini saya kasih judul teman 4. Ini bisa kalian browse, simpan di folder yang kalian inginkan. Bisa klik finish. Nah, ini biasa ya, halaman awal. Setelah kita membuat project baru, tampilannya kan seperti ini. Ini ya, terus agar lebih mudah dilihat. Oke, ini project pertama kita, di mana kita akan membahas yang namanya if terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada macam-macamnya. Kita bahas yang pertama itu adalah if. Sebagai contoh, di sini kalian buat satu file, di mana kita dapat melakukan memasukkan nilai seperti biasa. Yang namanya masukkan nilai berarti ada import Java-nya dulu ya, scanner, untuk melakukan membaca import isinya. Sini import Java. Sudah selesai, kalian melakukan import Java ke scanner. Kalian ketikkan scanner, biasa scanner input sama dengan new scanner system in titik koma. Nah, ini nih. Nah, seperti ini kalian membuat nama variabel dengan tipe datanya apa. Ini sebagai contoh saya membuat tipe datanya itu integer. Nama variabelnya itu adalah nilai. Koma. Nah, ini bisa kita akan melakukan penyebutan, mana ada sort ya, sort tab, lalu masukkan nilai. Lalu ini nilai input titik next int. Nah, ini sudah sampai sini, kita buat perintahnya, itu adalah if. Nah, ini misal nilai lebih besar sama dengan 65, kurung, sini akan keluar kenyataannya kalau jika kondisinya itu terpenuhi ya. Sini keluar keterangannya adalah lulus. Ini contoh yang pertama, kita membentuk seleksi if. Kalau sudah selesai, kalian boleh running. Nah, bisa perintahnya yang pertama itu adalah langsung meminta masukan nilai. Nah, ini kita sambil lihat perintahnya. Nah, ini
Jadi bentuk if ini adalah jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan yang ada di bawahnya yang dalam satu bagian if ini. Tapi kalau tidak sesuai, maka dia akan mengabaikan perintahnya. Jadi dia tidak akan melakukan action apapun. Nah, ini kalau misal kita isi dengan nilai 50, ini seharusnya tidak melakukan apa-apa. Karena pada saat di sini dicek nilai ini ternyata seharusnya lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 65. Karena kondisinya salah, maka dia tidak menampilkan apapun. Nah, ini sedikit. Ini kalau udah seperti ini kita running lagi, kita coba buat contoh misal nilainya adalah 70. Nah, harusnya secara garis besarnya ini akan menampilkan si lulus ya. Nah, ini seperti ini lulus. Sebenarnya dalam penulisan if ini kalian bebas melakukan penulisannya, mau di sini ada jarak gitu ya, di sini ada spasi, di sini ada spasi, sini spasi, ini masih boleh, kondisinya masih akan benar, di sini ada spasi. Sini jika kalian mau di sini juga ada spasi, sini ada spasi juga kondisinya masih benar ya. Nah, dia kalian akan salah kalau bila kalian dalam melakukan pengetikan pada saat mengetikkan operator pembandingnya ini menggunakan spasi. Nah, ini maka kondisinya di sini akan error ya. Ini penulisan untuk if kalian bebas mau kalian dompet seperti ini gitu ya, di awal boleh ya. Ini senyamannya kalian saja. Yang penting pada saat kalian mengetikkan operator pembandingan ini jangan sampai ada spasi ya, agar tidak terbaca error. Nah, ini untuk bentuk yang pertama di mana bentuk if. Nah, bentuk if masih gampang. Ini lanjutnya ini ada yang kedua itu ada if else. Nah, setelah if, nah else itu ada di bawahnya. Jadi setelah kalian buat seperti ini, kalian enter if else. Nah, untungnya kalian di Java ini kalau kalian buka kurung kurawal atas, dia langsung membuat ya. Jadi kalian tidak akan lupa. Nah, di sini di else itu keterangannya mungkin tidak lulus ya. Jadi kalau seperti ini ada dua kondisi di mana jika kondisinya itu tepat atau sesuai, maka dia akan menjalankan perintah yang ada pada bagian sini dengan keterangan lulus. Dan jika kondisinya salah, maka dia akan menjalankan else-nya di bawah ini ya. Nah, ini kalau tadi kan salah tidak ada action apa-apa gitu ya, tidak ada menjalankan perintah apa-apa. Tapi setelah ditambahkan else, maka dia akan melakukan perintah yang lainnya atau perintah yang kedua. Jika kita sertakan perintah else ini. Jadi pada saat kita running, kalau nilainya kalian isikan 50, maka seharusnya yang keluar adalah tidak lulus. Ya. Nah ini tidak sesuai kondisi di awalnya. Nah, ini running lagi, kalian cek lagi nilai 70 lulus. Nah, ini contoh bentuk dari if else. Nah ini if else kita baru dua ya, ada if sama if else sudah. Nah, selanjutnya itu ada if bersarang atau nested if. Nah ini sedikit agak panjang sebenarnya kedengarannya. Ini kalian boleh ikuti nanti sambil praktek juga kalian, jadi agar tidak lupa juga. Nah, dimana kalau if bersarang ini jadi ada if di dalam if gitu ya. Nah, ini sebagai contoh langsung kita buat aja. Ini jadi sini ada perintah if lagi dia. Dia akan melakukan pengecekan. Misal kita mau buat itu sesuai dengan grade ya jadinya. Tampilan akhirnya itu adalah grade. B. Terus ini ada else lagi ya. Else
lalu di dalamnya ada if lagi, if nilai 5 insert grade C. Ini nah sini ini tambahkan lagi oke, ini tambahkan lagi s, nah sini sort grade D. Nah ini struktur tulisannya aktivitas. Nah ini ya, kita yang dimasukkan if bersarang itu, jadi kita pertama sudah buat if, nah lalu di dalam itu ada perintah lagi if, di dalam lagi ada perintah if. Sepertinya akan lebih panjang ya prosesnya, jadi dia akan mengecek dulu di sini pada saat kalian melakukan input dan nilai, dia cek di sini, jika tidak sesuai maka dia akan menjalankan yang ada di dalam sini bagian else, tidak di if, cek lagi, jika tidak sesuai lagi maka dia akan ngecek if yang terakhir, kondisi yang terakhir. Nah ini kalau ternyata kondisinya berada di sini, maka seharusnya sistem akan melakukan grade C. Ya. Langsung coba saja programnya. Ini ya, contoh nilai-nilainya. Misal kalau kita ingin bisa keluar nilainya itu adalah grade D, maka kalian harus mengisi nilai itu harus lebih kecil dari 65. Atau misalnya kita input 60 nih, seharusnya keluarnya grade D, tepat ya. Ini grade D. Jadi prosesnya itu adalah dia membandingkan nilai dulu terlebih dahulu. Pada saat kalian melakukan nilai, isi nilai 60, ini akan dibandingkan di yang pertama, dicek ya, 60 apakah 60 lebih besar sama dengan 85? Jika tidak, maka dia akan menjalankan perintah yang selanjutnya, dibandingkan lagi di sini, maka nilai 60 juga masih tidak sesuai ya, kondisinya dibandingkan di sini juga sama, tidak sesuai, maka dia akan menjalankan kondisi salahnya. Terusnya, maka nilai yang keluar adalah grade D. Berarti kalau kalian ingin membuat hasil ini tampil grade C, kalian isinya nilainya 70. 70 grade dan tampil C. Kalau kalian ingin mendapat nilai grade B, bisa nilai 75 juga langsung dapat nilai grade B. Atau kalau kalian ini yang lebih tinggi nilai 80 ya, grade B itu dapat nilai grade A, kalian ketik nilainya itu misalnya 90. Nah ini maka kalian akan mendapatkan grade A. Ini contoh untuk if bersarang, nested if. Nah, sebenarnya ini memang agak rumit, jadi agak panjang kalian. Kalau kalian punya kondisinya sebanyak ada 5 atau 10 ya kalian harus mengetikkan terus sampai panjang ke bawah seperti ini. Sebenarnya bisa juga kalian bisa buat dengan cara yang mudah gitu ya. Nah ini mana ada selanjutnya itu ada if plus if. Nah ini bentuk-bentuk tulisannya secara keseluruhan masih beda ya. If tadi if doang ini, if else ini, if di dalam if seperti ini, sedangkan if else if, nah ini kalian buat di sini, ini tinggal kalian hapus saja, terus kasih spasi, ini juga bisa kalian hapus, ini bisa kalian hapus, terus kasih spasi, nah ini seperti ini. Ini kalau agak bingung, kalian klik kanan berantakan gitu ya, langsung klik format, nah ini akan merapikan sendiri. Nah kalau seperti ini lebih ringkas gitu ya dilihatnya, kalian akan lebih mudah memahami. Ini bentuk kurung berawalnya ya. Ini harus dicek kurung berawal kalian, kurang dan lebihnya. Nah ini bisa lebih tutup terus. Nah ini, nah bedanya if else if ini akan lebih menyederhanakan penulisan perintahnya ya. Kalau tadi if else if itu panjang ke bawah, sedangkan ini akan lebih ringkas kalian melihatnya, lebih mudah dipahami ya. Sebenarnya ini fungsinya sama, hasil yang akan keluar pun juga sama. Nah, ini kalian isi 60 DTD masih ya, masih 70 DTC, ini masih sama semuanya. Nah, ini sampai di sini, jadi kita sudah menyelesaikan 4 perintah ya. Perintah dalam bentuk seleksi, di mana ada if
else, if bersarang, dan if as if. Nah, ini sudah kita praktekkan semua ya. Ini nanti bisa kalian coba ketikkan juga di dalam program kalian. Ini udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat seleksi dengan menggunakan perintah switch. Di sini kalian sudah selesai sampai sini, kalian buat kelas baru. Bisa klik kanan, Java class. Ini kalian kasih nama kelasnya apa? Saya kasih switch saja. Switch lab. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini bebas, sebenarnya kalian nyamannya kalian saja. Boleh kalian tidak hapus, boleh kalian hapus. Sudah lebih memudahkan saja. Nah, seperti biasa, karena di sini kita akan melakukan penginputan, kita akan butuh yang namanya import. Nah, kita ketik saja. Ini sama. Ini kalau ini PSVM yang ada ya. Jadi kalian harus ketik test di enter. Maka akan tampil langsung. Ini kalian nggak perlu bingung-bingung. Ketiknya takut ada yang salah nantinya. PSVM saja. Ini lanjut seperti biasa scanner ya. Nah, di sini kita akan membuat dua variabel, ya, di mana ada variabel nama dan variabel jurusan. Ya. Nah, untuk nama itu tipe data yang kita gunakan adalah string nama. Lalu untuk tipe data jurusan itu adalah angka atau yang integer jurusan nama. Nah, seperti ini, kemudian lanjut buat tampilannya terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan nama terlebih dahulu, masukkan nama, ini kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu, tampilan programnya. Nah, untuk pilihan jurusannya, kita buat pilihan jurusannya cukup 3 saja. Untuk mengaktifkan jurusan ini kalian bebas ya, mau ngikutin cara saya boleh seperti ini, atau kalian mau buat satu-satu juga boleh. Sebenarnya bisa seperti ini, atau bisa juga kan buat seperti biasa di bawah. Atau kalian copy, ganti sini 2 ya, 2 sistem informasi sampai 3 ini boleh ya. Jadi ada 2 opsi, kalian mau buat panjang sekaligus atau mau buat satu persatu juga boleh. Ini kalau saya mau pakainya yang panjang aja. Ingat ya, fungsi slash n ini kita untuk membuat line baru ya. Line baru. Oke, di sini ini baru tampilan pilihannya. Di sini langsung ada perintah untuk masukkan pilihan jurusan ya. Jurusan. Ini menurutnya ada jurusan. Jurusan sama dengan titik next. Nah, ini setelah ini baru tampilan ya. Kalian boleh coba running dulu, maka tampilan sudah jadi. Ini masih ada yang udah ya. Nah, ini sudah jadi ya tampilan seperti ini.
masih perlu disentuh untuk pelatihannya lagi. Ini untuk masukan namanya, harus di sampingnya. Nah ini juga ya. Nah, setelah sampai sini baru kita buat namanya switch itu ya, switch case. Ini switch, ini jurusan. Jadi seperti ini kalian buat case 1, titik 2, so terus ada slashnya. Sini kalian tambahin lagi nama, kalian ambil variabel nama yang sudah kalian inputkan dengan tanda plus, nama plus ini baru sini memilih jurusan ini juga semuanya kelihatan seperti ini. Seperti ini, jangan lupa kalian tambahkan break, koma. Fungsi break ini adalah dia ini untuk mengakhiri sebuah eksekusi dalam satu statement. Jadi dalam case 1 ini dianggapnya satu statement, gitu, satu perintah. Kalau tidak ada break, maka dia akan melanjutkan ke case yang kedua jika kalian membuat beberapa case. Jadi kalian setiap case harus ditambahkan yang namanya break agar perintah itu cukup berhenti sampai di case 1 saja, tidak melanjutkan untuk proses yang di case kedua. Sama, ini tinggal kalian copy paste saja. Nanti ganti namanya, dengan sistem informasi. Sistem informasi. Sama lanjut jadi buat case 3 ini udah langsung terjadi. Bukan diganti terus 3, diganti lagi dengan manajemen informatika. Ini menggunakan biasa di format aja, tapi juga ada defaultnya. Fungsi default ini jika kalian melakukan pengisian di luar dari pilihan jurusan, maka akan keluar keterangannya. Keterangan itu misal jurusan pilihan jurusan tidak terdaftar, gitu ya. Ini default ya. Default buat sort ini pilihan jurusan tidak ada. Ini jadi secara khusus hampir selesainya seperti ini ya. Ini jika kalian ingin melihat penuhnya seperti ini yang jelasnya full ya. Kalau sudah selesai seharusnya ditanya ini tidak ada error kan, karena tidak ada keterangan merah di sini. Jadi pada saat di running kalian langsung diminta untuk masukkan nama kalian. Setelah kalian masukkan nama kalian ya, kita langsung keluar pilihan menu yang jurusannya ada 1, 2, dan 3. Kalau kalian pilih misal 1, ini kita masih memilih jurusan teknik informatika sesuai seperti ini biar jelas. Ini salah ya, pilihan ini harus diperhatikan lagi. Pilihan ini ya, pilihan jurusan. Kita lagi nama kalian. Nah, ini klik 2. Ini oh ya, ini ya, ini maksud kalau tidak ada break menampil nih dia. Nah, karena pasti di sini tidak ada breaknya. Nah, case 2 tidak ada break, case 3 tidak ada break. Nah, jadi ini tambahkan lagi breaknya, break sama ini juga break.
Untuk default tidak perlu kalian tambahkan, karena ini sudah pilihan opsional terakhir gitu. Jadi kalau sudah dikeluarkan ini ya untuk program pasti sudah dinyatakan selesai gitu ya jalannya. Kita running lagi, ini error di yang kedua ya, masalah yang kedua. Ini kita tes lagi untuk pilih yang sistem informasi. Tadi akan keluarkan cuma perintah yang di dalam case kedua aja ya, dimana perintahnya itu adalah untuk menampilkan keterangan bahwa nama yang diinputkan siapa, lalu memilih jurusan sistem informasi. Nah, ini sampai di sini itu materi kita pertemuan keempat. Jadi ada if else, if bersarang, atau nested if, ada if else if sama switch. Nah, ini jadi untuk pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian.